Misi Real Madrid mengejar Barcelona di puncak klasemen La Liga kembali gagal setelah tadi malam mereka kalah dari Girona. Kekalahan yang membuat Los Blancos kini tertinggal 11 poin dari El Barça. Sebuah situasi yang pastinya cukup mengejutkan, karena saat bermain di Eropa, Real Madrid menunjukkan keperkasaannya. Berbeda ketika bermain di La Liga, mereka malah melempem dan gagal bersaing dengan tim Catalan. Meski begitu, situasi itu justru malah mengancam Manchester City yang akan menjadi lawan Real Madrid di Liga Champions. Lantas mengapa demikian? Berikut ini adalah pembahasan selengkapnya. Ya, dalam lanjutan La Liga, Real Madrid secara mengejutkan dibantai oleh Girona dengan skor telak 4-2. Sebuah kekalahan yang sangat memalukan pastinya, karena itu didapatkan dari tim mediocre seperti Girona. Selain memalukan, kekalahan tersebut juga berimbas kemana-mana. Salah satunya adalah soal peluang Real Madrid meraih gelar La Liga musim ini. Ya, berkat kekalahan itu, peluang untuk meraih gelar Liga Spanyol menjadi sangat tipis. Itu terjadi karena di laga sebelumnya, pesaing Real Madrid, yakni Barcelona, mampu menang atas Atletico dengan skor 1-0. Berkat kekalahan yang diterima oleh Real Madrid, kini membuat mereka tertinggal cukup jauh dari Barcelona. Dan itu semakin diperparah saat Blaugrana masih menyimpan satu pertandingan tunda. Sehingga jika itu dimanfaatkan, maka jarak poin dengan Real Madrid pastinya bakal lebih besar lagi. Peluang untuk meraih gelar pun sangat terbuka. Sadar soal jarak poinnya semakin jauh, kini membuat Real Madrid harus lebih realistis soal perburuan gelar. Mereka mau tak mau harus mengalihkan fokus dan melupakan gelar La Liga. Karim Benzema dan kawan-kawan kini bisa mengalihkan fokusnya ke ajang Liga Champions. Sebuah ajang yang pastinya tidak asing bagi mereka. Sehingga jika itu dilakukan, maka ancaman bagi Manchester City karena tim asal Inggris tersebut bakal menjadi lawan Real Madrid di babak semifinal. Ya, laga semifinal sendiri bakal berlangsung pada tanggal 10 Mei nanti, di mana Real Madrid bakal mendapatkan giliran pertama sebagai tuan rumah. Hal itu berbeda dengan musim lalu, karena saat itu Manchester City yang bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Namun tetap saja, dalam pertemuan melawan Real Madrid, City akhirnya tetap tumbang berkat comeback yang dilakukan oleh Los Blancos. Clever ball, and it's a goal. The diving header from Kevin De Bruyne. De Bruyne. And it must be two. Put away by the man in form. There goes for Kroos. And it's led to a goal for Bernardo Silva. Better spell. Had to get better for Real Madrid. And when you've got Benzema, you've always got a chance. It's yet another goal. Benzema just lifts it over Ederson. How about that? Emphasising the... It comes to Morris on that left foot, and Morris's left foot does the damage and may well be sending Manchester City. By Camavinga. Benzema's done very well to get it across, and they have scored. And Rodrigo nipped in. Alan Stewart rightly says made a couple of really good chances. And he's made a goal. Oh, how can you believe it? Rodrigo again. Unbelievable. Pada pertemuan nanti tentu akan berbeda dengan musim lalu. Manchester City tentu bisa lebih percaya diri, karena ini adalah kesempatan besar mereka untuk melakukan balas dendam terhadap Real Madrid. Hal itu semakin mendapatkan dukungan dari Erling Haaland, yang sejauh ini tampil terengginas di lini depan The Citizen. Ya, pemain berambut blonde itu sejauh ini telah mencetak 12 gol di ajang Liga Champions, di mana jumlah itu menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan pemain lain. Meski begitu, Real Madrid pastinya bukanlah lawan yang enteng bagi Manchester City, karena ada beberapa aspek yang membuat El Real bakal menyingkirkan The Citizen. Cancelo, Haaland! He's done it! One chance, one goal. Good initial head away, that's good distance, but again, wave after wave of attack. Cancelo's got all the time. Salah satu hal yang belum dimiliki oleh Manchester City saat ini adalah mental Eropa.
Dan parahnya, hal itu telah dimiliki oleh Real Madrid sejak lama, sehingga faktor tersebut bisa menjadi penentu siapakah yang berhak maju ke babak berikutnya. Bahkan menurut beberapa pengamat sepak bola, jika ingin melihat Real Madrid gagal menjadi juara Liga Champions, kalahkan mereka sebelum babak final. Karena jika sudah memasuki final, maka kemungkinan Real Madrid yang bakal menjadi juara. Seperti contohnya yang terjadi pada tahun lalu, waktu Los Blancos menaklukkan Liverpool dengan skor 1-0. Play that from Real Madrid. Valverde then drives it in, and they go ahead. Vinicius Junior. Berbeda dengan Real Madrid yang tampaknya sudah rela melepas gelar La Liga, Manchester City masih harus fokus di 3 kompetisi, yakni Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Apalagi jika melihat musim ini, Manchester City tampaknya akan berusaha meraih treble, sehingga hal itu pasti bakal mengganggu mereka. Maka ujian bagi skuad asuhan Pep Guardiola, apakah mereka mampu melewatinya atau tidak. Lebih lanjut, menanggapi kekalahan yang diterima oleh timnya atas Girona, membuat Carlo Ancelotti akhirnya buka suara. Pelatih asal Italia itu berjanji akan lebih serius saat melawan Manchester City. Saya mengerti bahwa Anda terluka, begitu juga dengan kami. Kami minta maaf, tetapi para penggemar tahu bahwa kami akan baik-baik saja, baik di final Copa del Rey maupun di semifinal, kata Ancelotti pada 90 Min. Jadi itulah warning buat Manchester City usai Real Madrid mengalami kekalahan dari Girona. Karena berkat kekalahan itu bisa saja fokus Los Blancos akan tertuju ke Liga Champions, gelar yang paling realistis yang bisa mereka dapatkan musim ini.